Tujuannya agar yang pertama kadar air dalam silase itu enggak terlalu tinggi sehingga proses terjadinya anaerob, proses di mana kadar oksigen berkurang drastis sampai benar-benar silase terbentuk sempurna itu lebih mudah dicapai. Tapi ketika teman-teman membuat pakan silase di mana kadar airnya itu masih terlalu tinggi, nanti jadi nggak berhasil. Karena apa? Karena kadar airnya terlalu tinggi, kemudian kalau ukuran partikelnya pun juga terlalu panjang-panjang, itu nanti proses terjadinya anaerobik tadi, kedap udara itu berjalan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Editernak. Teman-teman, kali ini kita akan belajar sedikit tentang seputar ilmu pengolahan pakan ya. Jadi yang sering kita temui bahwa banyak teman-teman peternak yang masih awam, masih belum bisa membedakan antara silase dan fermentasi. Nah, di video ini nanti kita akan bahas lebih detail seputar apa itu silase dan apa itu fermentasi. Dan buat teman-teman juga yang belum gabung di grup WhatsApp kita, silakan gabung, nanti akan kita kasih gambaran detail berdasarkan data-data. Jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih melalui grup tersebut. Oke, yang pertama, apa itu silase? Jadi silase sendiri itu adalah pengawetan pakan, di mana pakan tersebut kondisinya hijau diawetkan dengan tujuan adalah agar supaya kualitasnya itu tetap stabil. Contoh misalkan jenengan punya hijauan segar melimpah, kayak misalkan di musim hujan seperti ini hijauan banyak tumbuh. Nah, karena ada musim kemarau sehingga kita perlu ada penyimpanan pakan. Nah, proses penyimpanan pakan yang paling mudah kita praktekkan salah satunya adalah silase tersebut. Jadi silase sendiri itu intinya mengawetkan dengan cara anaerobik atau kedap udara, sehingga hijauan ini tetap kualitasnya itu tidak berkurang kayak gitu. Nah, apakah silase itu perlu penambahan probiotik? Bisa jadi perlu, bisa jadi enggak. Jadi di beberapa daerah tertentu di dunia ini ada yang membuat silase dengan penambahan probiotik. Nah, probiotik yang dipakai apa? Yaitu probiotik yang menghasilkan asam laktat. Jadi pada intinya dalam proses pengawetan silase itu sendiri itu ialah memanfaatkan mikroba yang ada di daun-daunan itu, di mana mikroba itu adalah mikroba yang spesifik menghasilkan asam laktat. Nah, ketika asam laktat ini terbentuk, nanti pH di silase tersebut itu di kisaran 4 sampai 4,5. Jadi kalau kita bikin silase ini tandanya berhasil apa enggak itu kita cek dengan pH meter. Apakah pH-nya itu di 4 sampai 4,5 atau pH-nya di angka 5. Kalau teman-teman bikin silase ternyata pH-nya di angka 5, maka yang dominan terbentuk itu ialah bakteri penghasil asam butirat. Nah, biasanya ditandai dengan bau yang sangat kurang enak, dan kalau teman-teman pegang hasil silasenya itu di tangan itu dia nggak bisa lama kita cuci pakai sabun gitu, baunya tetap nempel. Itu kalau tandanya kurang berhasil dalam pembuatan silase. Nah, kalau teman-teman bikin silase rumput segar, maka perlu ada penambahan juga bahan preservatif. Nah, bahan preservatif itu apa?
Salah satunya adalah kayak bekatul, kayak gaplek. Jadi bahan-bahan pati-patian, sumber karbohidrat pati-patian yang fungsi utamanya itu yang pertama agar hijauan yang kita habis panen, habis potong, habis cacah itu tidak terlalu tinggi kadar airnya. Yang pertama itu. Terus yang kedua sebagai sumber bakteri berkembang. Karena apa? Karena sebagian rumput-rumputan itu biasanya kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Dengan dikatakan kalau misalkan teman-teman nyoba batangnya rumput itu, jenengan nyoba makan itu manis apa enggak? Kalau enggak terlalu manis, berarti perlu ada penambahan bahan sumber gula. Nah, bahan sumber gula sendiri itu ada banyak macam ya, kayak misalkan teman-teman pakai molasses, bahkan teman-teman pakai tepung jagung itu bisa, pakai bekatul itu bisa. Jadi itu adalah bahan-bahan preservatif. Tujuannya agar yang pertama kadar air dalam silase itu enggak terlalu tinggi sehingga proses terjadinya anaerob, proses di mana kadar oksigen berkurang drastis sampai benar-benar silase terbentuk sempurna itu lebih mudah dicapai. Tapi ketika teman-teman membuat pakan silase di mana kadar airnya itu masih terlalu tinggi, nanti jadi nggak berhasil. Karena apa? Karena kadar airnya terlalu tinggi, kemudian kalau ukuran partikelnya pun juga terlalu panjang-panjang, itu nanti proses terjadinya anaerobik tadi, kedap udara itu berjalan lama, sehingga dalam fase-fase proses silase tadi, tahapan-tahapannya itu nggak bisa berjalan dengan baik. Nah, idealnya proses pembuatan silase itu sendiri itu untuk sampai dipanen ya, untuk sampai dipanen itu butuh waktu sekitar 21 hari. Jadi kalau teman-teman bikin kemudian 7 hari dipanen, ya enggak masalah juga, enggak masalah juga. Yang penting apa? Yang penting ya berhasil apa enggak gitu. Karena kalau misalkan dalam proses pembuatan silase sendiri itu teman-teman nggak memperhatikan dengan baik prosesnya, mulai dari bahan bakunya, apakah itu rumput atau kebun jagung. Kalau rumput pasti pakai bahan preservatif tadi sekitar 10%-an. Jadi teman-teman nambahin bekatul, nambahin tepung jagung sekitar 10%-an dari total bahan tadi, dengan tujuan agar proses silase berjalan dengan baik kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan gabung di grup WhatsApp grup kita yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman akan kita kasih gambaran proses tahapan-tahapan dari silase itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mau bikin silase dengan tujuan cuma 3 hari supaya supaya nggak ngarit, ya mending teman-teman ngarit sekali, kemudian hijauannya diposisikan berdiri aja, diposisikan berdiri. Nanti untuk kebutuhan mungkin sekitar 3 hari 4 hari masih aman, tinggal dicoper aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk penyimpanan supaya waktu musim kemarau itu misal kesulitan pakan, itu teman-teman punya bank pakan. Itu tujuan utama dari proses silase atau silase itu sendiri. Kemudian dari fermentasi. Nah, fermentasi ini pada prinsipnya adalah proses pengolahan pakan, di mana pakan yang rendah nutrisi, daya cernanya rendah, misalkan di angka sekitar 50% ya, 50% ke bawah itu kita katakan dengan bahan pakan kualitas rendah, kayak misalkan tongkol jagung, kayak misalkan klopot jagung, kayak misalkan banyak macam lah, kulit kopi dan sebagainya. Itu bahan itu karena daya cernanya rendah, sehingga harapannya dengan diolah dengan teknologi fermentasi tadi agar daya cernanya meningkat. Jadi
prinsipnya kalau fermentasi itu adalah meningkatkan kualitas pakan. Nah, apa saja bakteri yang dipakai dalam proses fermentasi? Itu ada bakteri pengurai serat kasar, ada juga yang umum sih bakteri pengurai serat kasar ya, baik itu bakteri penghasil enzim selulase, enzim dan lain sebagainya, hemiselulase dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan bikin fermentasi yang tujuannya hanya sebatas 3 hari terus dipanen dikasih makan, itu teman-teman hanya buang-buang waktu yang pertama. Ya benar, memang dari sisi peningkatan palatabilitas, bau, aroma itu memang lebih bagus, lebih disukai ternak. Tapi dari sisi daya cernanya apakah meningkat? Nah itu butuh proses. Yang silase saja itu butuh waktu 21 hari, apalagi kalau misalkan teman-teman bikin fermentasi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau main di silase atau fermentasi, pastikan dulu goalnya apa, sehingga nggak salah kaprah kayak gitu. Nah, fermentasi pun sebenarnya juga ada bahan preservatifnya. Jadi kita nggak sekedar kayak ngolah jerami cuma dikasih probiotik selesai, enggak, pasti ada bahan preservatifnya. Contohnya seperti tetes ya gitu. Kalau jerami-jeramian yang silikanya tinggi biasanya ditambahin sama urea. Jadi urea ini diencerkan dulu, dibikin larut, disemprotkan ke jeraminya plus tetesnya, air dan probiotiknya. Tujuannya adalah supaya si silika tadi itu dia hancur. Nah, setelah silika ini hancur, mikroba ini masuk, berkembang biak di situ, menghasilkan enzim, dan enzim ini memecah beberapa ikatan-ikatan pada jerami, sehingga jerami ini diharapkan daya cernanya lebih bagus lagi kayak gitu. Itu kalau kita ngomongin fermentasi jerami. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi fermentasi pakan komplit, nah itu beda lagi. Jadi dua teknologi ini adalah teknologi yang sampai sekarang masih dipakai, baik di peternakan besar. Kalau peternakan besar itu biasanya pakai silase ya, bahasanya itu silase. Nah, kalau di peternakan kecil kayak teman-teman misalkan karena kesibukan kerja daripada ngaris setiap hari, nah teman-teman bikin fermentasi pakan komplit. Itu salah satu tujuannya agar tidak terlalu capek cari pakan dan tinggal ngasihkan aja kayak gitu. Itu pun ternaknya nggak bisa terlalu banyak. Kalau ternaknya banyak pasti butuh bank pakan yang lebih banyak, biaya investasi yang lebih banyak. Karena meskipun dua ini dikatakan berbeda, tapi dua-duanya ini adalah prosesnya melalui proses anaerobik atau kedap udara. Jadi partikel itu harus seragam. Yang pertama nggak boleh terlalu panjang, sehingga nanti waktu dipadatkan itu benar-benar padat. Kemudian harus benar-benar kedap udara, karena ketika kedap udara maka proses pertumbuhan bakteri anaerob ini dia lebih cepat, sehingga bisa menyimpan pakan yang kita simpan tadi supaya dia lebih stabil kualitasnya, enggak dirusak oleh bakteri dekomposer atau bakteri intinya bakteri pengrusak zat-zat makanan itu sendiri. Nah, mungkin itu saja, mungkin sharing-sharing dari saya. Buat teman-teman nanti yang pengen belajar atau diskusi lebih lanjut, silahkan gabung di grup WhatsApp kami. Nah, buat teman-teman juga yang pengen belajar praktek langsung pembuatan pakan, silahkan ikuti workshop yang kami jalani di setiap daerah. Jadi silakan menghubungi tim Edu Ternak atau tim Gaper
untuk info lebih lanjut seputar pelatihan-pelatihan yang tim Eduternak jalankan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.